Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jamaah zuhur rahmatullah, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Setiap kita memiliki kebutuhan dan keinginan. Pesan ayat ini, orang yang akan ditempatkan di surga itu ialah orang yang bisa menahan kebutuhan dan keinginannya agar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan itu tidak sampai melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, ada enggak orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya melanggar ketentuan Allah? Ada ya enggak? Contoh, dia ingin ekonominya bagus. Tidak semua orang yang bekerja memenuhi ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Allah. Apa cerita dia? Bagus kalau kita ternak ular, ternak babi lalu dijual katanya. Padahal di Islam nih, karena jualnya pitih. Padahal konsep Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak boleh sampai melanggar ketentuan Allah. You butuh. Siapa orang tak butuh dengan duit? Siapa tak butuh dengan makan? Siapa tak butuh pakaian baru? Siapa tak butuh dengan rumah? Siapa tak butuh dengan mobil? Siapa yang tak ingin dihargai? Tak ingin dia punya kekuasaan? Semua orang butuh akan kehidupan. Semua orang ingin untuk jadi lebih baik. Tetapi Al-Quran membatas, jangan sampai kebutuhan dan keinginan itu membawa kita menjadi orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin 1, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat orang ingin kekuasaannya langgeng, periode 1, periode 2. Lalu dia mendatangi orang pandai, katakanlah dukun, untuk meramal dirinya, lalu bayar. Ada orang begitu, ada. Atau orang butuh sehat karena dia sakit, sudah berobat ke rumah sakit dengan cara sinar X, scan, sinar laser, ronsen, tidak ketemu penyakit. Lalu ada orang menawarkan, Pak, di situ ada dukun yang pandai melihat penyakit. Datang dia. Setelah itu nampaknya ansuran sehat daripada itu, walaupun caranya salah.
Jadi antara ingin sehat berobat dengan cara atau metode berobat itu masih seimbang. Allah tidak benarkan kalau cara berobatnya salah. Contoh, zat obat yang dimakan, yang diminum umpamanya zat yang haram, tapi bisa membuat sehat dan ternyata ada orang sembuh dari penyakit. Contoh, apa kata dia? Kalau ingin sehat kudisku, jilatlah air kencing katanya. Kan tidak bisa tuh. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan yang ingin dicapai, kebutuhan untuk sehat, itu tidak boleh melanggar prinsip hukum Islam. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga dengan usaha. Ingin dapat laba yang banyak, orang mendustai atau menipu dalam berdagang. Barang dagangannya tidak asli, dibilang asli. Barang dagangannya tidak nomor satu, dibilang nomor satu. Kan tidak semua orang tahu nilai barang itu. Dihadapkan ini bukan KW, ini asli, ini barang luar, barang impor. Kan tidak semua pembeli tahu kalau barang itu adalah tidak asli. Tidak semua orang tahu. Tapi demi mendapatkan harta yang banyak, harga yang tinggi, dia berani menipu dan mengibuli pembeli. Umpamanya begitu. Atau ada orang ingin cepat kaya, dapat uang yang banyak dalam perusahaannya, dia lakukan manipulasi data atau manipulasi laporan keuangan umpamanya, ingin mendapatkan yang lebih. Karena dengan cara normal tak dapat, dia pilih dengan cara bohong. Atau dia ingin dalam suatu pemilihan, katakanlah pemilihan presiden, gubernur, wali kota, legislatif, pemilihan organisasi dan lain-lainnya, dia ingin menang. Lalu dia melakukan kampanye negatif terhadap orang lain. Tidak boleh. Islam mengajarkan seorang hakim disentuhkan, tidak boleh dia mengadili terdakwanya menyimpang dari hukum disebabkan karena terdakwa itu orang yang tidak ia suka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dia cari pasal untuk mendakwa orang itu agar orang itu bersalah di hadapan pengadilan. Sebenarnya dia tidak bersalah, tapi dicarikan ketentuan untuk dia bersalah umpamanya. Tidak boleh. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi kesimpulannya ialah garisan Al-Quran, kita dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tidak boleh sampai melanggar, apalagi berbuat maksiat untuk mencapai kebutuhan dan keinginan. Kedua, Allah menjanjikan kepada kita orang yang bisa menahan diri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan sehingga ia tidak sampai pada melanggar hukum Allah, tetap berada koridor syariat hukum Allah itu, maka Allah menjanjikan kepadanya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Merekalah orang-orang yang layak untuk ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin, mari kita penuhi kebutuhan kita, mari kita capai keinginan kita. Tapi kebutuhan dan keinginan itu dalam rangka berpedoman kepada prinsip agama Islam, Al-Quran dan hadis, kita berjalan di atasnya, mencapai kemewahan, mencapai kekayaan, mencapai prestasi, semata-mata bersandar kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Muhammadiyah di poin ketiga di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah berbunyi, satu-satunya hukum Allah lah yang harus kita jadikan sebagai sendi dasar kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Dengan demikian dijamin oleh Allah akan selamat dunia dan akhirat, dan di akhirat kelak ditempatkan di surga Allah, jannatul ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga Allah yang sangat tinggi. Semoga senantiasa kita semua dalam mengarungi kehidupan ini mampu kita mengontrol diri, bahkan sampai menahan agar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tidak sampai melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.